Bapak Ibu yang kami hormati, para widesuara, panitia yang kami banggakan, teman-teman peserta pelatihan PJJ Multimedia yang kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur kita aturkan pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan dan Bapak Ibu saya kira juga sehat semuanya, nampak wajahnya sangat cerah sekali ini, karena lampu atau karena apa ini, wajahnya sinar semuanya. Ini menunjukkan bahwa aura positifnya sudah keluar ya. Semangat belajarnya sangat tinggi dan ini saya tentunya apresiasi yang luar biasa bisa mengikuti pelatihan meskipun PJJ ya. Semoga pelatihan dengan cara jarak jauh seperti ini bisa meningkatkan kita dan menjadi motivasi kita untuk belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya selalu mengingatkan, mari terus kita tingkatkan kompetensi kita ya. Terus kita tingkatkan kompetensi kita karena dunia kita ini sudah sangat berubah dan sangat beda dengan uh, ketika kita belajar dulu. Ya harus, terutama untuk media pembelajaran ya, saya kira ini penting sekali ya, karena ini Bapak Ibu menjadi alat utama. Jangan sampai pembelajaran kita ini tidak bersentuhan dengan teknologi ya, apapun mapel kita ya. Bapak Ibu guru masih sangat muda dan juga masih sangat potensial untuk mengembangkan itu. Sayang kalau tidak segera mengejar. Saya katakan mengejar ya, karena kita tentunya sudah banyak hal uh, yang lewat di depan kita ya, yang sudah banyak lewat depan kita dan kita sulit untuk beradaptasi dengan mereka, maka harus belajar dan terus mencari bahan-bahan baru. Karena kita ini kan, ya, saya yakin Bapak Ibu ini sudah lama menjadi guru ya, sudah berapa puluh tahun menjadi guru ini? 30 tahun, Pak. Sudah 30 tahun ya. 16 tahun. Aduh, ini sudah senior semuanya ini, sudah senior, sudah nggak tahu ini. Kayaknya kalau masalah materi kan sudah Bapak Ibu sudah sangat kuasai, sudah hafal semuanya. Materi kita pelatihan perubahan kurikulum dari KTSP, kemudian kurikulum 13, Merdeka, materi-materi saya kira masih sama, tidak banyak berubah ya. Tidak berubah bahkan materinya ya, metodenya, caranya, pendekatannya yang butuh di-upgrade lagi. Dan juga teknologinya ini yang tidak boleh kita terlewatkan. Ini kita seumuran-umuran, mungkin Bapak Ibu masih muda-muda ya, mungkin masih kelahiran 90 atau 80 ataupun mungkin ada yang lebih muda lagi. Saya yang seangkatan dengan saya yang lahir tahun 70-an ya. Itu kita Bapak Ibu ada yang lahir tahun 70-an? 69. Nah, kalau apalagi yang 60-an ya. Yang lahir tahun 60-an ini ya dengan 70-an kan beda-beda tipis ya. Kita ini dengan teknologi sudah sangat jauh ketinggalan ya. Kita kenal namanya teknologi laptop, HP kan sudah umur 30 ke atas ya. Kita akrab dengan teknologi udah umur 30 ke atas, sudah kalau usia kayak gitu tuh rasanya aduh kayaknya sudah ketinggalan jauh lah. Beda dengan anak-anak kita sekarang ini. Anak yang kita ajar ini Bapak sekalian. Dan saat ini menjadi siswa kita ini umur SD ya. TK bahkan mungkin sekarang, apalagi sekarang ya. Umur SD itu sudah kenal dengan teknologi. Sudah megang-megang HP. Bahkan HP kita yang kita pegang itu, anak kita dengan kita lebih canggih anak kita. Udah tahu kemana-mana kita malah nggak ngerti teknologinya. Nah ini kan menjadi berat tantangan kita. Masa? Ya saya ibaratkan gini. Saya ibaratkan kita ini mau mengajar uh, apa namanya ikan berenang. Sementara yang ngajar ini katakanlah tidak bisa berenang kan itu kan. Ya menjadi gimana kita, karena kita susah ya menerjemahkan, susah. Kita ini mau mengajarkan orang yang secara kemampuan itu jauh melebihi kita. Kita jangan ya, kita nggak, memang kita nggak boleh sombong ya. Kita sudah tahu secara ilmunya. Tetapi ternyata knowledge, keilmuan materi itu sekarang sangat mudah diterima dan sangat mudah dicari oleh anak-anak kita.
Kita nggak boleh membanggakan dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ilmu kita ini mudah dipelajari oleh anak-anak zaman sekarang dan sangat cepat, sangat cepat. Sekarang coba bandingkan ya, kita belajar katakanlah belajar di sekolahan dari SD, SMP, SMA mungkin sampai 12 sampai berapa tahun tuh? 6 sampai 6 ya. Berarti berapa? 12 tahun totalnya ya. Hanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri saja susahnya luar biasa kalau kita belajar di sekolah aja. Nah, sekarang orang sudah bisa bypass. Orang pengen masuk perguruan tinggi negeri itu cukup setahun atau setengah tahun masuk ke bimbel. Masuk ke bimbel dan ada bimbel yang menjamin dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, jangan-jangan kalau kita hanya membahas tentang materi, bimbel itu lebih ahli mereka daripada yang sudah kita kerjakan. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Di sekolahan tidak hanya mengejar materi atau tidak mengejar pemenuhan knowledge-nya saja. Pemenuhan knowledge cepat sekali. Sebulan setahun itu loh, ada bimbel setahun menjamin anak-anak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Loh, kalau gitu bisa jadi sekolah-sekolah bisa ke depan bisa ditinggalkan oleh anak-anak kita. Ruang guru misalkan. Itu dasarnya orang bisa belajar di mana saja, tidak perlu masuk sekolah. Makanya ini tantangan buat kita semua. Kalau kita tidak bisa menyajikan pendidikan dengan baik, mendesain pembelajaran dengan yang luar biasa. Saya kenal laptop HP sudah mendekati umur 30 ya. Itu sangat terlambat sekali saya kira dan harus berjuang keras ya. Apalagi sekarang udah muncul teknologi-teknologi baru yang apalagi berbasis coding misalkan ya. Kita sudah nggak ngerti bahasa coding, bahasa HTML, JavaScript, lewat PHP dan lain sebagainya. Kita sudah nggak mungkin mempelajari itu, sudah sangat berat sekali. Nah, makanya ini pelatihan-pelatihan PJJ multimedia ini saya kira sangat penting untuk menyusuli kita, membekali kita agar pembelajaran kita juga menarik dan anak-anak menjadi senang ya, jadi senang. Karena dengan itu ya anak-anak akan belajar. Saya sering katakan seperti ini, belajar itu bukan bagaimana kita mengajar, tapi belajar itu bagaimana anak belajar. Sehebat apapun kita mengajar, kalau anak-anak nggak bisa belajar dengan cara kita mengajar, ya tidak ada gunanya. Tetapi kita menyajikan pembelajaran sesederhana mungkin, ya. Tetapi anak-anak bisa belajar dengan cara itu, maka itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Makanya gini, di kurikulum 2000, di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak yang ikut pelatihan ataupun sosialisasi. Di kurikulum Merdeka kita mengenal namanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran basis perbedaan ya. Artinya memang betul, mengajarkan satu materi dengan anak-anak yang berbeda, karakternya, cara belajarnya, perlu ada desain pembelajaran yang cocok buat mereka. Tidak mungkin kita mengajarkan lempeng. Tidak mungkin kita mengajarkan lempeng sesuai dengan kemauan kita. Itu malah lebih bahaya lagi. Mengajarkan dengan kemauan kita itu lebih berbahaya karena anak-anak ya namanya kemauan pasti akan berbeda-beda. Kita guru harus bisa memfasilitasi kemauan-kemauan anak-anak dalam belajar. Itu yang dikuatkan di kurikulum Merdeka ya. Maka muncul istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu sangat penting ya. Apalagi apa namanya teknologi ini sekarang ini harus kita manfaatkan untuk itu, harus kita manfaatkan untuk itu. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sangat kencang ini meskipun kita sejawanya itu pontal-pontal ya, kita apa bahasa Indonesianya apa pontal-pontal itu. Kita ini berat ya apanya harus jungkir balik mengejar itu ke ketertinggalan kita dengan apa namanya tingkat teknologi yang semakin kencang ini ya kita harus bisa seperti itu. Maka PJJ ini multimedia ini mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Mapel apapun harus kita sentuh pembelajarannya melalui teknologi. PAI, bahasa Arab, akidah akhlak, dan semuanya, pembelajaran pendidikan agama, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya,
harus berbasis itu. Karena sulit sekarang mengajarkan anak kita ini kalau kita tidak mendekatkan mereka kepada apa yang mereka senang. Hampir tidak ada anak yang tidak senang dengan teknologi sekarang. Semuanya senang dengan teknologi. Karena basisnya mereka dicekoi, ya mereka hidup dalam dunia teknologi. TV, ada internet, ada HP. Nah, makanya ini perlu ada penguatan khusus, ya, penguatan khusus untuk guru-guru. Saya sering tekankan kepada guru-guru, ayo kita kejar ini, kita tampilkan pembelajaran-pembelajaran kita berbasis teknologi, biar menarik, biar menarik. Pasti senang anak-anak kalau belajar dengan teknologi. Otak-atik dengan HP, otak-atik dengan laptop, meskipun mungkin secara sarana dan prasarana masih kurang. Ada beberapa madrasah, sekolah yang sarana prasarana masih kurang. Tetapi saya yakin setiap sekolah pasti sudah ada wifi-nya. Ya. Meskipun mungkin ya, sinyalnya agak lemot ya. Masih ada nggak sekolah yang tidak ada wifi-nya? Saya kira sudah nggak ada ya. Guru-guru nih, masih ada nggak sekolah yang sekolahnya tidak ada wifi-nya? Sekarang saya kira sudah rata ya. Jadi pedalaman belum ada, Pak. Di pedalaman belum ada ya Bu ya. Nah, Ya, ini Bu siapa ini namanya? Lucia Bu, Subah. Bu Lucia Subah ini ngajar apa mapelnya Bu? Saya mapel agama Katolik, tapi saya juga kepala sekolah, Pak. Wah, luar biasa. Ini yang penting ini. Apalagi kepala sekolahnya ini. Kepala sekolahnya, saya kira Ibu masih masih semangat untuk apa namanya, meningkatkan kompetensinya, Bu ya. Iya, saya semangat, Pak. Semangat. Kalau kepala sekolahnya luar biasa, semangat kayak Bu Lucia ini saya kira bagus. Kekurangan, kalau bicara masalah kekurangan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang lebih. Semuanya pasti bilang kurang. Yang di kota saja juga mengeluh kurang. Ya. Apalagi yang di pedalaman. Ibu di mana nih tugasnya nih? Di Flores Timur, NTT, Pak. Flores Flores Timur, Timur. Flores Timur daratan atau di kepulauan? Daratan, Pak. Di Desa Daratan. Temang, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur. Ya, 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 ya. Saya kira ini bagus sekali. Kemarin saya sempat ke Flores Timur ke apa nama? Ke Larantuka sana, Bu ya. Oh iya, tentukan. Saya sedang di Larantuka ya. Larantuka, Pak. Ya. Ya, ya. Saya juga ke Adunara dan saya kira sana sudah secara infrastruktur sudah cukup memadai. Tinggal meningkatkan saja ya, Iya, pelan-pelan lah, akan saja. Iya, iya. tidak drastis ya. Dan Iya. saya justru kalau kepalanya ini ngerti tentang kompetensi anak-anak atau guru-guru Iya. yang di bawahnya, maka perkembangannya akan semakin cepat. Saya sering terkendala gini, Bu. Guru-guru mau semangat belajar, guru-guru mau meningkatkan profesionalismenya, tapi di tingkat pimpinan kebijakan kadang-kadang tidak mendukung. Nah, kalau lokomotifnya ya, Ibu sebagai kepala madrasah ini bagus dan punya visi yang luar biasa, maka guru pasti ikut. Nggak akan ada guru yang nggak ikut ya. Ya dari katakanlah Iya. ada 20 guru yang bekerja di satuan pendidikan Ibu, dengan Ibu mempunyai inovasi, mempunyai kemauan yang kuat dan visi yang hebat dari 20 misalkan. Tidak semuanya nggak masalah, tapi pasti akan mayoritas ikut. Mayoritas yang ikut ini pasti dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi mereka-mereka yang belum ikut. Karena menggugah atau merubah mindset perubahan itu sangat berat, Bu. Sangat berat Iya. sekali. Dengan pola apa ya, pola budaya kerja yang dulu katakanlah masih santai, masih tidak terganggu dengan segala perubahan ini, kadang orang masih apatis atau masih tidak begitu aware atau sadar bahwa kita akan Iya. berubah. Masih banyak seperti itu. Yang Iya. membangun mindsetnya itu yang paling penting. Yang pertama yang kita lakukan adalah membangun mindset bahwa dunia ini sudah berubah. Dunia sudah berubah, maka kita juga harus berubah. Kalau dunia Iya. berubah, kita nggak berubah, kita yang ditinggalkan dunia. Ya, Iya. lebih parah lagi meninggal dunia, ya kan gitu. Itu antara dua ya, ditinggalkan dunia atau meninggalkan dunia kan gitu. Hanya ada dua pilihan, Bu. Maka untuk itu ya, biar kita tidak meninggal dunia atau tidak ditinggalkan dunia. Kalau meninggal dunia udah ada takdirnya sendiri-sendiri ya. Biar kita tidak ditinggalkan dunia, maka kita harus mengikuti pola hidup di dunia ini yang sudah berubah. Kalau ditinggalkan dunia berarti kita tidak berguna ya, tidak berguna. Dan untuk apa kita ada kalau kita ditinggalkan dunia?
Ya kalau kita sama apa namanya, maka filosofinya Pak Menteri sangat luar biasa ketika beliau mengatakan bahwa kita bekerja itu seperti gerbong kereta api. Kita bekerja seperti gerbong kereta api. Lokomotifnya maju. harus maju dan harus punya misi ke depan. Gerbongnya pasti akan ikuti lokomotif. Begitu lokomotifnya bergerak ke depan, ke utara, maka seluruh gerbong akan bergerak ke utara. Lokomotifnya ke selatan, ke barat, ke timur, pasti gerbongnya akan ikut lokomotif. Yang berbahaya itu kalau lokomotifnya nggak bergerak. Ya. Begitu lokomotifnya nggak bergerak, gerbongnya gimana akan bergerak. Maka para pimpinan, kepala madrasah, pengawas, ini pengawas juga penting. Pengawas juga sangat penting, sangat mempengaruhi budaya dan pola kerja para guru. Kalau pengawasnya hebat, ya mengawasi sekolahan, mengawasi guru-guru binaannya, maka gurunya juga pasti akan bergerak ya. Kalau pengawasnya tidak tahu harus kemana, maka gurunya juga bingung nih, gimana ini? Maka saya juga satu saat nanti saya ingin juga bertemu dengan para kepala madrasah, kepala sekolah, membangun sinergitas, ya, membangun komitmen bersama bahwa kita ini harus bergerak, ya, bergerak ke depan. Lokomotif harus bergerak ke depan, biar orang-orang yang ada di gerbong ini ikut bergerak. Tidak, kalau sudah bergerak kencang, orang yang ada di gerbong tidak mungkin dia lompat. Resikonya tinggi, ya, resikonya tinggi. Maka orang-orang yang ada di gerbong kita pasti akan mengikuti gerbong. Meskipun dalam gerbong mereka ya goyang-goyang ya. Di awal akan goyang-goyang ketika gerakannya cepat. Tapi lama-lama dia akan menyesuaikan dengan pola ya, dengan pola gerakan gerbong tersebut. Dan tidak akan mungkin lompat dari gerbong tersebut karena resikonya tinggi. Terus saya kira saya apresiasi Bu Lucia, semangat Iya. terus untuk Terima kasih, mengembangkan Kang. Terima ya, kasih. mengembangkan sekolahnya, guru-gurunya agar ke Ya, depan menjadi lebih baik lagi. ya, Bapak Pak. Ibu yang kami hormati, tentunya saya ingin guru-guru yang ada di wilayah kerja kita ini muncul guru-guru yang hebat, guru-guru yang produktif dan kreatif. Maka kita pengen kompetensinya kita naikkan dan saya ingin nanti akan muncul guru-guru yang hebat, guru-guru yang berprestasi di wilayah kerja kita dan saya ingin guru-guru yang kreatif inovatif ini mempunyai produk yang bisa kita share bersama-sama di Balai Diklat Keagamaan dan Pasar dari Kupang, dari Lombok, dari Flores, dari Sumba, dari Sumbawa, nanti akan dari Bali, guru-guru yang hebat ini produknya bisa kita tampilkan di Balai Diklat, kemudian orang-orang bisa belajar bersama di Balai Diklat. Kita akan menjadi sebuah kekuatan besar. Bergabung di situ, ada best practice dari Flores Timur, di sekolahnya Ibu Lucia ada apa yang bisa kita tiru dari sekolah yang lain misalkan. Kita tampilkan, oh ternyata di sekolah Rusia ada pembelajaran ekstrakurikuler yang bagus misalkan. Kita deskripsikan dan kita posting di Pendidikan dan Pasar sehingga satuan kerja, satuan pendidikan lain yang pengen meniru bisa mengambil dan bisa meneladani. Dari Kupang misalkan ada pembelajar guru yang hebat punya produk yang bagus kita tampilkan di Balai Diklat. Kemudian dari guru-guru yang lain bisa mengadopsi, bisa mencari tahu dan bisa meniru, mengadopsi, mengadaptasi dan berkreasi, berinovasi. Dari Sumba, dari Sumbawa, dari Lombok dan dari Bali juga. Saya kira nanti akan banyak karena kita SDM kita sebenarnya tidak kalah ya. SDM itu kita sebenarnya tidak kalah. Kita banyak ya, banyak peluang dan banyak apa namanya sumber daya yang luar biasa. Saya masih ingat ya negara-negara besar di Barat ya, di Asia yang sekarang sedang berkembang ya. Meskipun secara sumber daya alam mereka kurang, tetapi kalau SDM-nya kuat, mereka akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dunia. Di Amerika kenapa mereka hebat? Karena sumber daya manusianya, ya. Sumber daya manusianya hebat, mereka bisa menjadi superpower ya. Di Rusia kenapa hebat? Karena sumber daya manusianya dulu. Meskipun mereka keren, mereka secara sumber daya alam kurang, tapi karena sumber daya manusianya keren ya, kreatif, produktif, mereka bisa menguasai dunia. Negara-negara kecil kayak Jepang ya, mereka dengan kita sangat jauh luasannya, sumber daya alamnya dibanding Indonesia jauh sekali. Tetapi karena sumber daya manusianya hebat ya, bisa mempengaruhi ekonomi dunia. Korea Selatan, gadget-gadget teknologi mereka kuasai, Samsung dan lain sebagainya, mereka kuasai semuanya. Dunia ya, mereka kuasai secara teknologi.
mereka nggak besar, sumber daya alamnya tidak seperti di Indonesia, tetapi sumber daya manusianya hebat. India itu Bu, India itu luar biasa. Cina apalagi ya, Cina itu sumber daya manusianya yang luar biasa. Mereka tidak pantang menyerah, belajarnya kuat ya. Nah, kita ini di Indonesia ini sumber daya alam kita berlimpah dari timur sampai barat ya, dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya kita apa saja ada ya, di laut, di darat, di gunung, di pantai, di mana saja kita makan kita sudah nggak kekurangan ya. Mudah sekali kita dapatkan. Secara sumber daya alam kita terpenuhi semuanya. Tetapi sumber daya manusia kita ini yang perlu kita upgrade kembali agar kekuatan ya, apa namanya, kekayaan sumber daya alam ini bisa dieksplor dan kita bisa menguasai dunia. Saat ini karena sumber daya manusia kita masih rendah, ya, dan kita tahu semuanya sumber daya manusia di Indonesia masih rendah. Kita ini negara kaya tetapi menjadi bulan-bulanan menjadi apa ya? Menjadi rebutan oleh negara-negara besar. Bagi negara-negara yang superpower, kita akan dikuasai secara politik, secara ekonomi. Bagi negara-negara yang maju kayak Jepang, kayak Korea, kita menjadi rebutan pasar kita. Karena kita ini kaya, jadi mereka memasarkan produknya, ya, memasarkan produknya di kita. Apa saja yang mereka jual kita beli, bayangkan saja. Apa yang tidak kita beli, HP kita bisa berganti setiap bulan ya. Mobil bisa setahun ganti, motor dan lain sebagainya bisa berganti-ganti karena kita kaya, tapi sumber daya manusia kita kan ya kita mengkonsumsi saja. Kalau kita kembangkan sumber daya manusia kita, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang kita menjadi negara superpower dan negara yang sangat berpengaruh. Negara-negara yang sudah mempertimbangkan Indonesia ini, maka kita tahu ya, pemerintah kita, Pak Presiden kita di tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya dan tahun ke depan yang digenjot adalah menciptakan, membangun manusia yang unggul. Infrastruktur kita sudah luar biasa, sumber daya alam kita biasa. Nah, tugas pemerintah kita ini yang sedang digembor-gemborkan, menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kenapa? Biar bisa mengolah sendiri. Dan pemerintah sudah memberikan contoh banyak pabrik-pabrik, banyak apa namanya pengelolaan-pengelolaan dan apa namanya manajemen sumber daya alam ini dikuasai dan juga dikelola di dalam negeri. Kita mengekspor ya, kita mengekspor yang sudah jadi dan jangan sampai kita mengekspor yang masih mentah. Ini saya kira menjadi penyulut kita, trigger kita, bagaimana kita mempersiapkan SDM kita di masa yang akan datang. Menjelang, Bapak Ibu sekalian, menjelang Indonesia Emas tahun 2024, ya. Mau tidak mau, kita harus persiapkan mereka, tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga SDM yang luar biasa, sejak sedini mungkin, ya, sejak sedini mungkin. Dan itu diawali dari sekolahan, dari para Bapak Ibu guru ini. Yang mengajar anak-anak itu kita semuanya, guru-guru ini. Dan yang membuat SDM kita hebat ya kita. Tidak hanya hebat secara knowledge ya, tidak hanya hebat secara knowledge pengetahuan, tetapi juga harus kita kuatkan karakter, ya, budaya, akhlak, moral, dan lain sebagainya. Itu yang saya kira penting sekali dan harus kita kuatkan. Maka pembelajaran kita ya harus kalau di K13 itu ada namanya pengetahuan, ada namanya apa namanya sikap dan juga ada namanya keterampilan. Tiga-tiganya kita olah menjadi sebuah desain pembelajaran yang komprehensif. Pengetahuannya dapat, keterampilannya oke, dan karakternya juga bagus. Orang yang pandai tapi tidak berkarakter berbahaya juga, akan menjadi bencana buat ya. Demikian juga orang yang secara moral akhlak bagus tapi tidak mempunyai kepandaian dan pengetahuan, ya nikmat dan alam ini tidak bisa digunakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kedua-duanya butuh sinergitas. Nah, sekolahan madrasah inilah yang menjadi tumpuan utamanya dan Bapak Ibu guru yang menjadi pelaku utamanya. Aktornya adalah kita-kita semua. Saya dulu juga cita-cita saya jadi guru, ya saya juga sudah menjadi guru. Pernah menjadi guru SD, MI, SMP, SMA, saya sudah mengikuti semuanya, pernah mengajar di berbagai tingkatan.
Dan memang sangat menarik sekali ya, tantangan ini luar biasa. Mari kita bersama-sama kita kuatkan tugas kita ini agar anak-anak kita bisa kita siapkan sedini mungkin untuk menjadi SDM yang unggul di Indonesia. Maka Balai Diklat Keagamaan Denpasar dan Balai Diklat itu sekarang di tahun ini itu berada di bawah ya, badan yang sudah berubah. Kalau dulu kita badan litbang dan diklat, kita sudah berubah di tahun ini menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM dan Moderasi Beragama. Ini sangat menarik dan saya kira sangat tepat ya ke depan ya, sangat strategis ya. Sangat strategis untuk kita kuatkan bersama-sama. Namun demikian tantangannya tidak mudah ya. Tantangannya tidak mudah. Kita memperkirakan pelatihan-pelatihan kita harus diubah transformasi ya, model pelatihan kita dan juga penyediaan layanan pelatihan kita dengan jumlah ASN yang sangat banyak. Di Kementerian Agama kita ada 250.000 ya, pegawai yang ASN saja, 70%-nya guru, 70%-nya guru, 250.000, 70% guru ya. Kemampuan Kementerian Agama dalam program pelatihannya dalam setahun itu baru mencapai angka 50.000. Baru mencapai angka 50.000. Artinya, untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian itu baru seperempat ya. Untuk mengikuti pelatihan berikutnya ini dibutuhkan waktu 4 tahun. Kalau Bapak Ibu sekarang pelatihan mengikuti programnya Kementerian Agama ya, untuk mendapatkan pelatihan yang sama di anggaran yang sama itu butuh 4 tahun berikutnya. Kalau kita belajar 4 tahun sekali ya, kita akan ketinggalan semakin jauh. Kita nggak dilatih setahun ya, kita akan ketinggalan semakin jauh, apalagi 4 tahun. Itu yang negeri ya, belum yang non ASN ya, jumlahnya jauh lebih banyak. Maka kalau menunggu pelatihan yang berbasis anggaran Kementerian Agama, ya akan kurang sekali. Kita baru 5-6 tahun ke depan baru mendapatkan program. Kalau Bapak Ibu sekarang ikut pelatihan, ya kemudian tahun depannya ikut pelatihan lagi, berarti ada guru lain, ada ASN lain yang tertunda lagi, yang lain yang entah tempatnya di mana. Jadi hitungannya seperti itu. 250.000 ASN Kementerian Agama setahun kemampuannya hanya 50.000. Berarti butuh 5 tahun untuk mendapatkan pelatihan dengan anggaran Kementerian Agama. Nah, karena kesulitan dan tantangannya cukup berat, maka kita mencoba pelatihan-pelatihan yang ekonomis, yang efisien, tetapi juga efektif. Maka akan diperbanyak nanti pelatihan-pelatihan yang basisnya pakai teknologi. Makanya guru-guru harus tahu teknologi nih ya. Harus tahu teknologi biar pembelajarannya nanti berbasis teknologi semuanya. Dengan berbasis teknologi akan semakin banyak guru yang akan kita latih dan akan semakin banyak dan sering kita mengikuti pelatihan. Kita juga sudah melaksanakan dan mempunyai program Skoci, sistem coaching klinik, yang Bapak Ibu guru bisa bergabung di Skoci untuk meningkatkan kompetensinya, bisa belajar secara mandiri dan juga bisa belajar kapan saja, tidak harus di depan kelas, di depan laptop dalam waktu tertentu. Kita lebih fleksibel lagi. Meskipun tentunya kita mungkin masih banyak yang pengen mengikuti pelatihan secara tatap muka, datang ke Balai Diklat ataupun PDWK, dituntun satu persatu karena umur kita sudah agak tua ya. Kita belajar, apalagi teknologi ya Bapak Ibu sekalian ya, belajar multimedia dengan cara daring mungkin agak kurang, bagi umur kita mungkin agak kurang efektif ya. Karena kita disuruh chat ini Bu, klik ini Bu, kita nggak di mana ngekliknya, dicari-cari nggak ada kan ya. Kita harus ditunjukkan, dipegang tangannya ini loh, diklik di sini, ini klik di sini, geret ke sana dan kemari. Umur kita itu emang umur seperti itu, dan saya tidak maklumi lah, karena ya usia kita yang usia gitu. Yang umur kelahiran 90 tahun 90 tahun 2000 sudah tidak seperti itu lagi. Sudah belajarnya berbeda. Kasih judulnya saja mereka sudah bisa mencari.
Kalau kita dikasih judulnya saja, nggak sampai-sampai. Jadi judulnya sampai akhir tetap judul, nggak jadi. Itu kemampuan kita memang berbeda-beda. Maka tetap kita akan anggarkan dan kita akan buat pelatihan-pelatihan yang berbeda-beda. Ada yang tatap muka, ada yang BDWK, ada yang panggil ke Balai Diklat, ada yang PJJ, ada juga yang short course, ada yang Skoci, ada yang basisnya basis internet. Biar semuanya terlayani. Semakin banyak layanan-layanan pelatihan, maka akan semakin banyak kesempatan Bapak Ibu untuk berlatih. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir saya kira ya, penguatan SDM ini tidak mungkin hanya mengandalkan kepada program yang sudah ada di Balai. Maka saya sering tekankan Bapak Ibu harus membiasakan, membudayakan namanya self learning, belajar secara mandiri melalui internet, melalui apa saja online. Karena di sana banyak kita dapatkan. Kan dengan media sosial banyak kita ilmu yang bisa kita dapatkan. Di TikTok sekarang sudah banyak sekali nih, mau ngapain nih, belajar apa, Excel ya, belajar PPT melalui TikTok itu sudah ada, ya, sudah mudah sekali. Maka ilmu pengetahuan ini perlu kita pelajari bersama-sama. Kita harus melek literasi digitalnya kita agar kita sebagai guru tidak tinggalan jauh ya dengan anak-anak yang kita ajari ya. Ya kita pasti akan ketinggalan, tapi jangan sampai ketinggalan. Kita berupaya untuk mengejar. Saya kira itu Bapak sekalian, dan yang ingin saya tekankan, mari terus kita belajar bersama-sama, terus meningkatkan sinergitas, kolaborasi, kepala-kepala madrasah, informasikan kebutuhan pelatihannya kepada Balai Diklat ya. Karena yang tahu peta kompetensi guru-guru itu ya kepala madrasah, KKM, MKMP, KKG. Informasikan kepada kita kebutuhannya apa, biar pelaksanaan program-program pelatihan yang kita berikan tepat sasaran. Ya. Tepat sasaran tidak hanya sekedar melaksanakan pelatihan, tapi yang kita berikan memang dibutuhkan oleh guru-guru. Kalau guru-guru butuh dengan pelatihan tersebut, saya yakin pasti diikuti dengan baik, ikuti dari A sampai Z sampai selesai dengan sempurna. Tapi kalau pelatihan tidak sesuai dengan sasaran dan tepat sasaran, maka ya hasilnya tidak akan memuaskan. Saya kira itu, dan kami juga memohon dukungan dari seluruh stakeholder, pembangunan zona integritas dan pembangunan reformasi birokrasi di Balai Diklat Keagamaan Denpasar akan terus kita gulirkan sehingga layanan-layanan pelatihan yang kita berikan semakin menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerja kita, di Provinsi Bali, di Provinsi Saya kira itu Bapak sekalian, harapan kami ada feedback yang bisa disampaikan dan sharing bersama kita semuanya agar kita saling bisa memahami dan bisa tahu informasi-informasi yang lebih banyak lagi berkaitan dengan tugas dan fungsi kita di satuan kerjanya masing-masing. Makasih, kami persilakan barangkali ada yang ingin di-sharing kepada kita. Monggo, silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Bapak. Bu Hamidah, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit Bapak. Mau bertanya, kenapa kalau misalkan guru-guru PAI itu jarang sekali mendapat perhatian atau mendapat pelatihan dari BDK, Pak? Yang paling sering itu kok guru madrasah, kenapa? Demikian Pak, itu saja. Terima kasih sebelumnya. Ya, ini saya kira menarik juga ya. Guru PAI itu status kepegawaiannya di dinas, gajinya di dinas, ngajarnya adalah tugasnya Kementerian Agama, tunjangannya di Kementerian Agama, pembinaannya di Kementerian Agama. Jadi ada dua kementerian yang berbeda yang sama-sama bertanggung jawab. Tetapi ini adalah guru kita. Ya. Saya menguatkan inilah guru kita yang pembinaannya, penguatan kompetensinya ada di Kementerian Agama. Ya, ada di Kementerian Agama. Dan porsi untuk pelatihan untuk guru PAI sebenarnya kita juga ada. Nah, di angkatan berikutnya akan kita kembangkan juga untuk pelatihan-pelatihan untuk guru PAI. Nah, saya sebenarnya pengen membangun jejaring dengan MGMP-nya. MGMP PAI di kabupaten mana, di provinsi mana. Ini komunikasi dengan kita kayaknya agak terhambat ya. Kita pengen tahu ya,
kita pengen tahu juga sebenarnya peta kompetensi teman-teman PAI seperti apa. Ya ini yang tahu kan MGMP-nya. Kalau kepalanya kan berarti kepala sekolah yang di dinas. Tidak ya bisa jadi harus koordinasinya lebih intens ya. Nah, yang seharusnya lebih tahu itu adalah ketua MGMP. Sekian guru di MGMP ini kemampuannya seperti apa, butuh peningkatan bidang apa. Nah, ini perlu kita tahu peta itu biar nanti ke depan pelatihan-pelatihan kita menyasarnya juga ke seluruh lapisan, termasuk guru PAI di sekolah. Nah, saya kira ini masih banyak dan memang informasinya eh, belum optimal ya karena jumlahnya tempatnya di mana, kemudian bagaimana apa namanya aktivitasnya kita juga harus kita komunikasikan dengan baik dan saya berharap ketua MGMP-nya membangun jejaring dengan kita ya. Kita siap insya Allah dengan siapapun kita terbuka karena kita juga akan menjaring lebih banyak sasaran-sasaran kita tidak hanya madrasah saja. Madrasah iya, tapi guru PAI dan guru agama yang lain ya, tidak hanya PAI, agama Islam, guru agama Kristen, agama Hindu, Buddha ya, dan juga Katolik. Kemarin kita sudah kerjasama dengan Buddha, ya. Direktorat Jenderal Buddha itu bekerja sama dengan Balai, kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru Buddha secara massal di seluruh Indonesia. Nah ini guru-guru PAI ini juga sama harus kita kuatkan, termasuk guru Hindu. Dan kita dapat kabar juga sudah banyak guru-guru agama di sekolahan yang usianya sudah lanjut ya, sudah senior ya. Dan ini butuh penguatan-penguatan, apalagi menjelang, ini bukan menjelang lagi, apalagi dalam implementasi kurikulum merdeka. Mereka mungkin di tingkat di sekolah mereka siapa yang akan ngajar PAI ya, karena itu berbeda ya, penanganannya pasti akan berbeda, implementasinya juga harus berbeda. Maka di Kementerian Agama kami juga menguatkan seperti itu. Dan kami pasti akan memikirkan teman-teman PAI, teman-teman PAK, ya, juga agama Hindu, Buddha. Ya, kita bersama-sama harus sinergi. Para KKG, MJ, MP-nya, ayo bersama-sama kita membangun kerjasama dan jejaring. Saya kira itu Bu, tetap sama kita agendakan untuk semuanya, tidak hanya madrasah. Karena PAI adalah guru-guru kita semuanya juga. Silakan yang lain, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Pak Umbu ya? Betul. Ya, silakan Pak Umbu, nanti yang lain silakan di berikutnya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari Mindua Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, di sekolah kami ini kan ada kegiatan-kegiatan KKG dan MGMP. KKG dan MGMP. Apakah bisa kami mengundang dari BDK Denpasar untuk pelatihan kepada guru-guru kami yang di Sumba Timur, yang kami di Sumba Timur itu dibedah dua. KKG ini kan ada dua wilayah, ada wilayah satu, ada wilayah dua. Nah, wilayah dua ini guru ada 3 madrasah. Baru kita ada kegiatan literasi dan lain sebagainya, dan kegiatan KKG selama 5 hari. Tetapi banyak teman-teman guru yang waktu mau mengajukan kenaikan pangkat, tetapi sertifikatnya didapat tidak dihitung nilainya 1, tapi nilainya 0, sekian saja begitu. Itu makanya mungkin apakah dari ketua MGMP atau KKG yang bersurat langsung ke BDK Denpasar atau kami ajukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten. Terima kasih Bapak. Makasih Pak Umbu. Ya, saya kira ini luar biasa juga ya. Tentunya kita ini juga mengembangkan. Jadi pola diklat pelatihan kita itu ada yang
PJJ, PDWK, reguler, dan PDTK, dan ada juga yang namanya diversifikasi pelatihan bentuknya kerjasama. Pelatihan kerjasama ini dilakukan kerjasama antara satuan pendidikan, MGMP, KKG, atau yayasan atau lembaga dengan Balai Diklat. Masalah pemanggilan, ya pemanggilan itu nanti kerjasama dulu ya, surat dulu ke Balai Diklat. Kemudian jangan lupa menginformasikan juga kepada pimpinannya ya. Jadi untuk kerjasama tersebut wajib diketahui oleh pimpinan satkernya. Misalkan dari kemana-kemana, paling tidak penmanya atau pendisnya harus tahu bahwa MGMP, KKG atau sekolahan tertentu itu mau mengadakan kerjasama dengan Balai Diklat. Sehingga nanti ada payung hukum dan juga ada yang membina kan gitu. Masalah memanggil saya kira bebas saja, yang penting diketahui oleh pimpinannya. Silakan layangkan surat, ditembuskan dan juga diinformasikan. Apalagi kalau diketahui secara resmi ya, ditandatangani diketahui oleh Pak Pendi, saya kira itu lebih bagus. Baru nanti dikirim ke Balai Diklat. Nanti akan kita tanda tangani bersama kontrak kerjasama atau MOU dengan Balai Diklat dengan satuan kerja ataupun MGMP-nya. Begitu sudah ditandatangani, maka bisa saja guru-guru melakukan pelatihan apa saja ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa guru-guru merdeka, bisa penilaian tindakan kelas, bisa publikasi ilmiah, bisa PKG dan PKB dan lain sebagainya. Multimedia apa saja yang bisa kita berikan, insya Allah kita berikan. Pembiayaan seperti apa? Pembiayaannya saya kira sangat-sangat, kalau pelatihan kerjasama memang itu pembiayaan yang tidak dibiayai oleh Balai Diklat. Tetapi kita juga bisa menyarankan ya, kalau kerjasamanya dengan kepulauan, misalkan di NTT, Sumba, Sumbawa, Lombok, bisa pada saat kita ada PDWK di tempat Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu tidak menanggung biaya transportasinya. Misalkan kita ada kegiatan di Sumba Timur, misalkan ada PDWK di Sumba Timur, maka Bapak Ibu bisa setelah selesai PDWK dilanjutkan di sekolahnya Bapak Ibu. Sekolahnya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak perlu menanggung transport dari Denpasar ke Sumba Timur atau transport pulangnya, sehingga Bapak Ibu cukup memberikan akomodasi pada saat setelah pelatihan PDWK. Nanti silakan diskusikan untuk lebih lebih pastinya kayak apa pembayarannya dan lain sebagainya, sehingga nanti pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik dan sangat hemat dan sangat terjangkau. Kita tidak komersial, kita tujuannya bagaimana teman-teman itu mendapatkan hak untuk meningkatkan kompetensinya dan profesionalismenya. Dan memang benar Pak, kalau sertifikat itu tidak dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi, maka nilainya adalah 0, tapi begitu sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi ya, maka dia dihitung sebagai pengembangan diri dan diklat fungsional yang nilainya tentunya sesuai dengan jumlah jamnya ya. 1, 2, 3 sesuai dengan jumlah jam pelajaran. Silakan saja Pak, nanti silakan komunikasi dengan Widya Iswara yang mengajar, bagaimana prosesnya, bagaimana tindak lanjutnya nanti tentunya akan diinformasikan lebih detail lagi. Terima kasih Pak Umbu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Yeah. Kita di minggu-minggu depan ini akan ada pelatihan juga, kayaknya ada kegiatan di Sumba Timur. Nanti silakan saja komunikasi dengan Widya Iswara ya. Tanggal 24. Iya. Makasih Pak Umbu. Silakan yang lain barangkali ada yang pengen di sharing. Kalau sudah tidak ada, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga harus persiapan untuk sholat Jumat dan lain sebagainya. Maka kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai selesai. Dan saya titip pesan ya, jangan hanya berhenti di kelas pelatihan, tapi mohon hasil dari pelatihan ini diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Biar teman-teman impact-nya, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita tujuannya bukan gurunya saja. Kalau guru sudah pintar, yang penting adalah anak didik kita. Jadi hasilnya, waktu kita yang sudah kita luangkan, energi, uang, dan lain sebagainya,
semuanya kita peruntukkan dan dedikasikan untuk bangsa dan negara dan kebermanfaatan untuk umat manusia. Itu yang paling penting. Kita sendiri sebenarnya tidak begitu penting, tapi yang penting adalah bagaimana kita terus menebarkan kebermanfaatan buat orang lain. Saya kira itu, mohon maaf jika ada kekurangan dan ada hal yang belum jelas bisa diinformasikan melalui panitia dan juga Widya Suara. Akhirnya saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Om Santi 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 Om Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.